Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat kue putu mayang yang rasanya enak, caranya gampang, dan bisa untuk ide jualan. Untuk bunda yang penasaran cara membuatnya seperti apa, jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik saya lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Resep dan cara membuatnya. Pertama, saya akan membuat kue putu mayang terlebih dahulu. Bahan yang digunakan ada tepung beras, saya menggunakan 250 gram tepung beras, gula pasir 2 sendok makan, vanili bubuk 1 saset atau setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, santan kelapa 650 ml. Selanjutnya aduk-aduk semua bahan, masak menggunakan api sedang, masak sampai adonan menjadi kental dan menggumpal. Kemudian setelah adonan menggumpal dan mengental seperti ini, api dimatikan, istirahatkan adonan sampai adonan menjadi hangat kuku. Setelah adonan tepung beras hangat kuku suhunya, tambahkan tepung tapioka 150 gram. Aduk adonan menggunakan centong nasi supaya mengaduknya lebih mudah, aduk sampai tercampur. Saat mengaduk ini adonan hangat kuku ya bun, supaya lebih gampang mencampurnya. Kemudian siapkan 2 buah mangkok. Isi mangkok tersebut dengan adonan secukupnya. Tambahkan pewarna makanan warna merah muda secukupnya pada mangkok yang pertama, aduk sampai tercampur merata. Tambahkan pewarna makanan warna hijau muda pada mangkok yang kedua, aduk sampai tercampur merata, kemudian sisihkan. Selanjutnya di wadah yang paling gede tambahkan setengah sendok teh pewarna makanan warna putih atau pemutih makanan. Bunda bisa dapetin di toko bahan kue. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, sisihkan. Siapkan loyang alasi dengan daun pisang. Kemudian siapkan adonan yang warna hijau saya kemas dalam plastik segitiga atau piping bag. Kalau mau mencetak kue putu mayang tidak menggunakan alat, bisa menggunakan plastik segitiga atau piping bag seperti ini ya bun, tinggal ditekan hingga membentuk gundukan adonan seperti ini. Kalau bunda mau menggunakan cetakan kue putu, bisa pakai yang seperti ini ya bun. Bunda bisa dapetin di toko bahan kue. Isi cetakan tersebut dengan adonan secukupnya, jangan sampai penuh tapi secukupnya saja ya bun. Tekan cetakan kue putu mayang, maka adonan kue putu mayang akan tercetak seperti ini. Selanjutnya tinggal bagian atasnya dirapihkan. Setelah loyang terisi penuh dengan kue putu mayang yang sudah dicetak, jangan lupa diberi jarak antar kue putu mayang supaya nanti ketika matang adonan tidak saling menempel. Kemudian adonan siap untuk dikukus. Kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung besar. Jangan lupa kukusan yang digunakan sudah dipanaskan terlebih dahulu dan tutup pancinya alasi dengan kain supaya airnya tidak menetes. Setelah 15 menit kemudian panci kukusannya bisa dibuka, kue putu mayangnya sudah matang. Angkat kue putu mayang dari kukusan, istirahatkan kue putu mayang sampai suhu ruang. Kalau sudah suhu ruang, kue putu mayangnya bisa diambil dari loyang ya bun. Kalau sudah selesai semua kue putu mayangnya dikukus, hasilnya seperti ini. Satu tumpukan ini berisi 3 kue putu mayang. Saya sengaja tumpuk-tumpuk seperti ini supaya nanti saat pengemasan lebih gampang. Selanjutnya membuat kuah kinca endolita. Saya menggunakan santan kelapa 800 ml, gula merah 200 gram sisir halus, gula pasir 3 sendok makan, garam setengah sendok teh,
Daun pandan 1 lembar ikat simpul. Supaya kuah kinca rasanya wangi dan enak, tambahkan 3 lembar daun jeruk, 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Masak dengan api sedang sambil aduk-aduk terus sampai santan mendidih. Saring kuah kinca supaya kuah kinca bersih, tidak ada remahan atau kotoran dari gula merah, dan sisihkan. Selanjutnya tahap pengemasan atau penyajian. Untuk pengemasan atau penyajian, gunakan styrofoam yang ukurannya kecil. Alasi styrofoam dengan potongan daun pisang. Tata styrofoam tersebut supaya memudahkan saat penyajian. Masukkan 3 buah kue putu mayang ke dalam masing-masing styrofoam. Selanjutnya pengemasan kuah kinca, saya menggunakan plastik klip ukuran 7 x 10 cm. Isi plastik klip tersebut dengan kuah kinca secukupnya. Tutup klip tersebut, pastikan plastik tertutup rapat ya bun. Lipat plastik klip tersebut, masukkan kuah kinca ke dalam styrofoam berdampingan dengan kue putu mayang. Setelah semua styrofoam berisi kue putu mayang beserta kuah kinca, hasilnya seperti ini ya bun. Satu resep menghasilkan 11 porsi kue putu mayang. Pantasnya dijual harga berapa nih bun? Komen di kolom komentar ya bun. Kalau menurut saya sih pantas harga 5 ribuan per cup seperti ini ya, karena berisi 3 kue putu mayang dan kuah kinca yang endolita. Untuk menikmati kue putu mayang bisa dalam kondisi hangat ataupun dingin ya bun. Kalau bunda mau jual versi hangat, berarti kuah kincanya disajikan dalam kondisi hangat. Kalau dingin berarti bunda perlu menambahkan es batu supaya rasanya lebih nikmat. Selanjutnya saya akan mencoba rasa dari kue putu mayang dengan kuah kinca yang endolita. Rasanya seperti apa? Nikmati kue putu mayang ini saat kondisi hangat atau dingin, atau dalam kondisi suhu ruang atau suhu yang biasa seperti saya ini juga bisa. Saya coba dulu ya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget. Tekstur kue putu mayangnya ini lembut, dipadu dengan kuah kinca yang rasanya beneran endolita. Wangi pandan, wangi jeruk, pokoknya ini rasanya enak. Silahkan bunda coba di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.